Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 18, Al-Aslu Ar-Rabi', prinsip yang keempat. Betul enggak? Baik, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Prinsip yang keempat ini berkaitan dengan penjelasan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, serta yang mengaku-ngaku sebagai ulama padahal bukan dari ulama. Ini inti al-aslu ar-rabi'. Bagaimana membedakan antara alim dengan muta'alim istilahnya. Orang yang betul-betul alim dengan yang pura-pura alim. Itu intinya Al-Aslu Ar-Rabi'. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qad bayyanallahu hadzal asla fi awwali suratil Baqarah. Allah telah menjelaskan prinsip yang satu ini di awal surat Al-Baqarah. Min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan atas kalian dan penuhilah perjanjian denganku, aku akan memenuhi perjanjian kalian. Surat Al-Baqarah ayat 40. Ini sampai ayat 47. Nanti dilihat lagi di mushafnya. Jadi beliau meringkas poin ini, dalilnya surat Al-Baqarah 40 sampai 47. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman-Nya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku
yang aku berikan atas kalian, dan sesungguhnya aku mengutamakan kalian di atas alamin, alam semesta. Wa yazidu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah fi hadzal kalam al-katsir al-bayyin al-wadih lil 'ami al-balid. Dan prinsip yang keempat ini lebih terang lagi, lebih jelas lagi dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, penjelasan ini sangat terang benderang bagi orang awam, apalagi tentunya bagi yang selain orang awam. Namun kata Syekh, "Tsumma sara hadza aghrabil asya'." Namun hal ini menjadi asing sekarang ini. Ini di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang meninggal tahun 1206 Hijriah. Apalagi di zaman kita. Jadi intinya tadi, banyak orang tidak paham membedakan mana orang yang betul-betul alim, yang layak diambil ilmunya, dengan yang muta'alim, yang pura-pura alim tersebut. Kata beliau, "Tsumma sara hadza aghrabal asya'." Sekarang ini menjadi hal yang asing, menjadi yang aneh. Wa saral ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dhalalat. Ilmu dan fikih yang benar dianggap bid'ah dan sesat. Ya. Atau kalau istilah kita juga, tauhid dan sunnah dikatakan syirik dan bid'ah. Semuanya diputar balikkan. Wa khiyaru ma indahum labasul haqqi bil batil. Dan sebaik-baik yang ada pada mereka adalah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sekali lagi kata beliau, dan sebaik-baik apa yang ada di sisi mereka ahlul bidah adalah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wasaral ilmu alladzi faradahu Allah taala 'alal khalqi wa madahahu la yatafawwah bihi illa zindikun aw majnun. Dan ilmu yang Allah wajibkan atas hamba dan Allah puji orang-orangnya, itu dituduh orang-orang yang berilmu tersebut zindik, majnun, naudzubillahi min dzalik. Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhir minhu wan nahyi anhu huwal faqih al alim. Dan yang mengingkari ilmu yang benar, yang mengingkari tauhid dan sunnah, bahkan mentahdzir umat dari dakwah kepada tauhid tersebut, yang mentahdzir dari kebenaran, yang melarang orang belajar tauhid, dikatakan orang yang faqih, orang yang al-alim. Na'udzubillah min dzalik. Ini semuanya serba diputar balikkan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Saya ulangi lagi, inti al-aslur rabi', bagaimana membedakan antara orang yang betul-betul alim, yang layak diambil ilmunya, dan yang pura-pura alim, yang tidak layak untuk diambil ilmunya. Dan prinsip yang keempat ini, kata sebagian pensyarah, ada kaitan dengan poin pertama, kedua, ketiga. Poin pertama tentang masalah at-tauhid. Prinsip yang kedua tentang bersatu di atas tauhid. Prinsip yang ketiga berkaitan dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam syarahnya, bahwasanya 3 prinsip sebelum ini
tidak akan mungkin bisa terwujud tanpa ilmu. Ya, kita nggak akan mungkin tahu tauhid yang benar, kita nggak akan mungkin tahu as-sam'u wa ta'ah, kita nggak akan mungkin tahu persatuan yang sebenarnya kecuali di atas al-ilmu. Dan kita nggak akan mungkin tahu ilmu yang benar kecuali dari al-alim yang sebenarnya. Ini kaitan antara prinsip yang keempat dengan prinsip yang sebelumnya. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kata Syekh, al-murad bil ilmi huna al-ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud di ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tadi adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Wa huwa ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, yaitu ilmu yang Allah turunkan atas rasulnya dari keterangan dan petunjuk. Atau kalau istilah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Namanya ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul, dan yang diucapkan oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ucapan seindah apapun, kalau menyelisih qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka itu bukan ilmu yang benar. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Al ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dari keterangan dan petunjuk, dan Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Wal ilmu alladhi fihi an-mad wa sana huwa ilmu syara'. Ilmu yang ada keutamaannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah ilmu syariat. Ilmu Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ma anzalahu Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal kitabi wal hikmah. Beliau tegaskan lagi, yang dimaksud dengan ilmu syariat di sini ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang mengingatnya hanyalah ulul albab, orang-orang yang berpikiran cerdas ataupun berakal sehat. Ilmu yang dimaksud dalam ayat ini dan yang semisal dengannya yaitu sekali lagi ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Wa qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Ini dalil bahwasanya ilmu yang ada keutamaannya, ilmu yang ada pujian dari Allah dan Rasul, ilmu tentang urusan agama. Karena Rasul mengatakan yufaqihu fid din, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Demikian pula dalil ilmu yang dimaksud dengan keutamaannya dan pujian Allah atasnya ilmu agama, sebagaimana sabda Rasul, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham, namun mewarisi ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini tentunya ilmu agama. Para nabi nggak mengajarkan ilmu apa? Dunia, ya, ilmu komputer, ilmu matematika dan seterusnya. Makanya sudah sering kita sampaikan, salah kalau misalnya ada guru
matematika, geografi, memotivasi murid-muridnya belajar ilmu-ilmu tersebut, kemudian memakai ayat-ayat atau hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Ini salah menempatkan dalil. Cuma kata Syekh, nanti akan disampaikan, ilmu dunia bukan berarti kita mengharamkannya, melarangnya. Cuma hati-hati menempatkan dalil ayat ataupun hadis tentang masalah al-ilmu. Ya, ilmu sekali lagi yang ada pahalanya, yang ada keutamaannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu hanyalah ilmu agama, ilmu syariat. Ya, dalilnya tadi hadis, man yuridillahu bi khairin faqihu fid din, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Kemudian kata Syekh, wa minal ma'lum annal ladzi warathal anbiya innama huwa ilmu syariah. Telah dimaklumi yang diwariskan oleh para anbiya hanyalah ilmu syariat. Ya, bukan ilmu dunia. Maka ini membatasi ilmu yang ada keutamaan dan pahala bagi yang mempelajarinya hanyalah ilmu syariat. Namun kata Syekh, wa ma hadza fa nahnu la nunkir an yakuna lil ulumil ukhra faidah. Namun kita tidak mengingkari ilmu yang lain, yaitu ilmu dunia, ada faedahnya. Ya. Contoh, kalau kita nggak paham teknologi, mungkin nggak bisa kita menyiarkan kajian kita lewat medsos. Nah, ini butuh ilmu dunia. Ya. Maka sekali lagi, ilmu dunia sekali lagi tidak sama dengan ilmu syariat yang ada keutamaannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak boleh mengingkari akan pentingnya ilmu dunia tersebut. Ya. Apalagi kata beliau, walakinnaha faidatu dzati haddain. Namun tentunya ilmu dunia ini seperti pisau bermata dua. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa antafa bi ibadullah kanat khairan wa maslahatan. Kalau ilmu dunia tersebut digunakan untuk taat kepada Allah, untuk menolong agama Allah, dan hamba-hamba Allah yang lain mengambil manfaat darinya, maka itu sangat baik dan mendatangkan maslahat. Ini contohnya tadi, ilmu tentang teknologi sekarang, gadget dan sebagainya. Kalau kita nggak menguasainya, maka ya kita ketinggalan dalam menyebarkan dakwah as-salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini sekali lagi teknologi yang sangat dibutuhkan untuk menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna ta'allum as-sinaat fardu kifayatin wa hadza mahallu nadhar wa niza'. Kata Syekh, sebagian para ulama ada yang berfatwa, berpendapat belajar ilmu sinaat, ya ilmu dunia, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi Syekh mengatakan ini butuh diteliti lagi, artinya Syekh tidak sependapat dengan sebagian ulama tersebut. Wallahu a'lam. Wa ala kulli hal fal ilmu alladhi warada tsana fihi wa ala talibi huwa fiqhu kitabillah wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling penting, ilmu yang ada pujian dari Allah dan Rasulnya. Demikian pula bagi yang mempelajarinya, itu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ada dzalik fa in kana wasilatan ila khair fa huwa khairun. Kalau ilmu dunia selain ilmu agama tadi, maka dilihat kepada penggunaannya. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka itu akan baik. Ya. Wa in kana wasilatan ila syarrin fahuwa syarr. Namun kalau digunakan untuk kejelekan, maka itu adalah kejelekan. Jadi bedanya ilmu dunia dengan ilmu agama. Kalau ilmu agama secara asal mempelajarinya itu sudah merupakan
bentuk ibadah, bahkan itu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu dunia secara asal dia tidak berpahala kecuali kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu belajar misalnya tadi komputer atau yang semisal dengannya IT ditujukan untuk membantu dakwah di jalan Allah, maka insya Allah niatnya itu akan menjadikan thalabul ilminya meskipun dalam urusan dunia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Wa in kana wasilatan ila syarrin fahuwa syarr wa illam yakun wasilatan li hada wa hada fahuwa dhaya'u waqtin wa lahwin. Namun mempelajari selain ilmu agama namun tidak digunakan untuk kebaikan atau tidak digunakan untuk kejelekan, maka itu membuang waktu alias sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Syekh Muhammad bin Sa'id rahimahullah akan menyebutkan di sini beberapa keutamaan menuntut ilmu agama. Wal ilmu lahu fadhail katsira. Ilmu itu banyak keutamaannya. Minha anallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya. Allah mengangkat derajat para ulama atau yang berilmu, itu ilmu agama, di akhirat dan di dunia. Amma fil akhirah fa innallaha yarfa'uhum darajat bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ilallahi wal amal bima alimu. Adapun di akhirat Allah akan mengangkat derajat mereka sesuai dengan apa yang mereka jalankan dari dakwah kepada Allah dan mengamalkan apa yang mereka ketahui. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di awal kitab Al-Usulus Salasa mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu, ats-tsaniyah al-amalu bihi, ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'atu as-sabr 'alal adafi." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib bagimu mempelajari 4 hal. Yang pertama al-ilmu, dan beliau jelaskan al-ilmu di situ ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Yang kedua mengamalkan, artinya tidak cukup hanya berilmu saja, harus mengamalkan ilmunya tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah ketika menyebutkan tentang surga, Allah katakan jazaan bima kanu ya'malun, surga balasan bagi orang-orang yang mengamalkan. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tadi menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Israel. Ini mungkin ada yang bertanya, kenapa kok disebutkan atau wajhul istidlalnya? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat tercela Bani Israel di dalam ayat-ayat seperti ini. Di antaranya mereka Allah ingatkan untuk mengingat nikmat Allah, yaitu nikmat al-ilmu. Demikian pula Allah mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Allah mengatakan, apakah kalian menyeru manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Afala taqilun. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang lainnya. Mereka Bani Israel menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan urusan dunia. Makanya ini ciri-ciri orang-orang yang mengaku berilmu namun memiliki sifat-sifat yang sangat tercela. Ini sekali lagi kata Syekh, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu kalau ilmunya diamalkan, didakwahkan. Wa fid dunya yarfa'uhumullah baina ibadihi bihasabi ma qamu bihi. Allah mengangkat derajat hamba-hambanya dengan ilmu di dunia sesuai dengan apa yang mereka jalankan dari ilmu tersebut. Dalilnya firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhahullah ta'ala dalam kitab beliau Situd Duran min Usul Ahlil Athar menyebutkan di antara prinsip ahlu sunnah ahlil athar yaitu nailus su'dad bil ilmi, meraih kemuliaan dengan al ilmu, yaitu ilmu agama. Artinya kalau kaum muslimin mau meraih kejayaan, kemuliaan di atas muka bumi ini, kewajiban mereka menjadi orang-orang yang betul-betul semangat dalam belajar ilmu agama. Ini dalilnya. Demikian pula dalam ayat yang lain, narfa'u darajatim man nasya, kami angkat derajat orang-orang kami kehendaki. Kata Imam Malik, bil ilmi, dengan ilmu. Syekh Abdul Malik juga mengatakan para anbiya mereka kalau dalam masalah jihad dengan pedang kadang ada yang kalah, kadang ada yang menang, ya. Tapi kalau jihad dengan al-ilmu mereka pasti menang. Makanya sekali lagi salah satu kiat meraih kejayaan umat dengan al-ilmu. Ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ya mungkin seperti kelompok-kelompok pergerakan nggak akan percaya hal ini. Masa dengan belajar kita bisa apa? Naudzubillah min dzalik, nggak percaya dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan sabda Rasul. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian orang lewat Al-Quran dan Allah merendahkan lewat Al-Quran pula sebagian yang lainnya. Ahlussunnah meyakini kiat meraih kejayaan umat diantaranya dengan al-ilmu. Wa minha, diantara keutamaan ilmu juga, annahu irthun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu, sebagaimana sabda Rasul sallallahu, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mewariskan al-ilmu, ilmu syariat, ilmu agama. Dan dari hadis ini pula kita tahu yang dinamakan ulama yang sebenarnya adalah ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Jadi ini hadis yang sangat amat terang benderang menjelaskan kepada kita siapa yang dinamakan ulama yang Allah puji dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW, yaitu di sini. Innama warasul ilma, yang mewarisi ilmunya para nabi. Jadi kalau ada yang ngaku ulama tapi malah nyinyiri sunnah nabi, nyinyiri metode dakwah nabi yang memprioritaskan dakwah kepada tauhid, maka ini sekali lagi bukan ulama yang dipuji oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang sebenarnya ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, sunnahnya Nabi, metode dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan ilmu juga kata beliau, annahu mimma yabqalil insani ba'da mamatihi. Ilmu itu akan terus langgeng bagi orangnya yang memilikinya setelah kematiannya, sebagaimana sabda Rasul, idza matal abdu in qata amaluhu illa min salasin. Apabila seorang hamba meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh. Ini yang dikatakan oleh Rasul yang tetap akan mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada yang lainnya. Bahkan Rasul mengatakan, man da'a ila huda
kana lahu ajruhu. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, maka baginya pahalanya. Wa ajru man amila bihi, bahkan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya. Wa minha, di antara keutamaan ilmu agama juga ilmu syariat, ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am illa ala ni'mataini. Rasul SAW tidak memotivasi seorang pun untuk istilahnya menghendaki seperti yang lainnya dari kenikmatan kecuali dua nikmat, yaitu nikmat talabul ilmi wal amal bihi, nikmat belajar ilmu dan mengamalkannya, dan yang kedua al-ghani alladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam, yaitu orang yang kaya yang dia infakkan hartanya untuk berkhidmah kepada Islam. Ini dua golongan manusia yang Rasul motivasi kita untuk mengikuti jejak mereka, atau istilahnya iri yang baik. Ya, iri yang baik itu menghendaki untuk seperti talibul ilmi, orang yang belajar ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agamanya, dan juga tidak boleh iri kecuali kepada iri yang baik ya, kepada orang yang kaya dan dia diinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya iri di sini dalam arti yang baik ya. Al-ghibtah. Rasul mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Yaitu seseorang yang Allah berikan harta lalu dia infakkan, dia berikan untuk menolong kebenaran. Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan hikmah, yaitu ahli ilmu, lalu dia menghukumi dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini salah satu keutamaan ilmu juga. Yang berikutnya, wa minha anal ilma nurun yastadi'u bihi al-abdu. Ilmu adalah cahaya yang hamba itu yastadi, bisa menerangi langkah manusia. Ya, ilmu adalah cahaya yang manusia itu istilahnya bisa berjalan dengan terang benderang, faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu, sehingga dia bisa beribadah kepada Rabbnya, wa kaifa yu'amil ghairahu, dan bisa bermuamalah dengan selainnya. Ya. Kalau tidak punya ilmu, kita nggak akan mungkin bisa bermuamalah dengan orang-orang misalnya kafir, ahli bidah, ataupun ahli maksiat, ataupun orang-orang soleh dengan cara yang baik. Kalau orang jahil ketika mendapatkan orang soleh, mungkin sampai disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kata Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel meminta dibuatkan sesembahan selain Allah, Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Ini kejahilan mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Kelompok teroris karena kejahilan mereka tidak bisa bermuamalah dengan orang kafir dengan al-haq. Sampai mereka menumpahkan darah orang kafir tanpa hak tersebut. Pada Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, maka dia tidak mencium bau surga. Karena kejahilan terkadang orang nggak bisa bermuamalah dengan baik dengan ahli bidah, sampai dipuji setinggi langit, bahkan disamakan dengan ulama ahli sunnah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal seorang salaf mengatakan man akrama ahlal bid'ah faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang memuliakan ahli bidah,
maka dia telah membantu menghancurkan agama al-Islam. Semuanya butuh al-ilmu. Ya, ilmu itu cahaya yang bisa menerangi langkah manusia. Ya, dalam segala hal. Kita nggak akan mungkin bisa sholat dengan baik tanpa al-ilmu. Makanya Rasul mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa minha annal alim nurun yahtadi bihin nas fi umuri dini wa dunyahum. Demikian pula di antara keutamaan ilmu dan ulama, seorang alim itu seperti cahaya yang manusia mendapatkan hidayah lewatnya atau lewat perantaranya dalam urusan agama mereka ataupun dunia mereka. Wala yakhfa ala katsirin minan nas qissatur rajul min bani Israil alladzi qatala 99 nafsan fasala rajulan abidan hal lahu min taubah faka'anal abid ista'dhama al-amr faqala la faqatalahu sa'il fa'atamma bihi al-mi'ah. Ini diantara keutamaan yang menunjukkan keutamaan orang alim dibandingkan orang jahil, yaitu kisah yang masyhur dari Bani Israel yang membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada ahli ibadah, ya, seorang ahli ibadah, apakah masih ada pintu tobat baginya? Ahli ibadah yang jahil tadi merasa tidak ada tobat bagi orang tersebut, maka dia pun dibunuh juga. Genap sudah Pak 100. Ini akibat kejahilan, berfatwa tanpa apa? Ilmu. Dia Pak mencelakakan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam kisah ada seseorang yang terluka badannya, kemudian bertanya kepada yang lain, apakah ada rukhsah untuk dia tayamum ketika junub? Maka difatwakan tidak ada rukhsah. Maka dia pun mandi, akhirnya mati. Rasul pun mengatakan qatalu, mereka ini membunuhnya, qatalahumullah. Semoga Allah membalasnya. Intinya sekali lagi, ini bahayanya orang yang sok alim padahal dia jahil. Maka sekali lagi harus betul-betul selektif dalam mencari al-ilmu. Dan dari sini pula kita tahu tidak semua ahli ibadah dia alim. Makanya barometer orang itu alim atau tidak bukan karena retorikanya, bukan karena gelar akademiknya profesor doktor, bukan karena kesolehannya dalam beribadah, bukan karena banyak followernya dan seterusnya. Namun tadi al-ulama warasatul anbiya, yang betul-betul ucapannya berisi qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Faqatalahu sa'il fa'atama bihil mi'ah thumma dhahaba ila alimin. Lalu orang tersebut pun datang kepada seorang alim, fasa'alahu fa'akhbarahu anna lahu taubatan wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa baina taubah. Maka sang alim pun mengabarkan kepada dia bahwasanya masih ada pintu tobat baginya, tidak ada yang menghalanginya untuk bertobat. Tsumma dallahu ala baladin ahluhu salihun, dan dianjurkan untuk hijrah ke negeri yang penduduknya adalah orang-orang saleh. Liyakhruja ilaihi fa kharaja fa atahul maut fi asna'it thariq. Lalu dia pun keluar pergi ke tempat tersebut dan dia pun meninggal dunia di tengah perjalanan dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Intinya inilah bedanya orang jahil dengan orang al-alim. Orang alim manusia mengambil cahaya darinya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini dengan baik dan benar. Wal qissatu masyhuratun fandur farqa bainal alim wal jahil. Kata Syekh, kisah ini masyhur, maka perhatikanlah perbedaan antara orang alim dengan orang jahil. Akibat kejahilannya dan dia berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia menjadi penyebab terbunuhnya dirinya sendiri. Karena kata Syekh,
idza tabayyana dzalik fala budda min ma'rifati man humul ulama haqqan. Apabila sudah jelas semuanya ini, maka kita harus mengetahui siapa ulama yang sebenarnya. Humur rabbaniyun alladzina yurabbuna nas ala syariati rabbihim, yaitu mereka yang mentarbiyah, mendidik manusia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya hanyalah menyeru kepada syariat Allah. Kajiannya hanyalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Bukan ucapan tokoh filsafat atau ahli kalam, ataupun hanya khurafat, dongeng dan seterusnya. Namun betul-betul bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Hatta yatamayyaza haula'i rabbaniyun amman tashabbaha bihim. Kalau kita sudah tahu siapa ulama yang sebenarnya, maka kita akan bisa membedakan dengan orang-orang yang pura-pura alim walaysa minhum, padahal bukan dari golongan para ulama. Yatashabba bihim fil madhar wal mandar wal maqal wal fi'al. Mungkin pura-pura mengikuti jejak ulama dari sisi penampilan, dari sisi ucapannya, padahal jauh dari ilmunya ataupun akidahnya para al-ulama. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami, Ataupun terkadang ada yang dulunya belajar kepada para ulama-ulama al-sunnah, mungkin kepada Syekh Muhammad bin Utsaimin, pura-pura seolah-olah jadi murid setianya Syekh Utsaimin, padahal akidahnya sangat jauh dari Syekh Muhammad bin Utsaimin. Bahkan memusuhi dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi harus betul-betul kita bisa membedakan. Lakinna laysa minhum fin nasiha lil khalq wa iradatil haqqi. Namun orang itu tidak sama dengan para ulama tersebut, entah dalam menasihati hamba-hambanya atau dalam menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Fa khiyaru ma indahu an yulabbisul haqqa bil batil. Yang ada pada orang-orang yang jahil namun ngelama itu adalah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Makanya di antara ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Contoh ada orang yang mengatakan tidak harus mengajarkan tauhid dengan kitab tauhid misalnya. Seolah-olah kayaknya iya betul, tapi di balik itu penuh dengan kebatilan. Ini namanya talbisul haq bil batil. Maksudnya gak usah ngajar tauhid dulu. Yang penting akhlak dan seterusnya. Ini sekali lagi talbisul haq bil batil. Wa yasughuhu bi ibaratin muzakhrafah. Dan diutarakan dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Ahlul bidah, orang-orang yang sesat menyesatkan, ini retorikanya luar biasa indahnya. Bahkan sudah pernah kita sampaikan Wasil bin Atha, tokoh kelompok Mu'tazilah. Ini sekali lagi Wasil bin Atha tokohnya kelompok liberal lah kalau sekarang. Ini tokohnya penuhan akal. Dia bisa ceramah tanpa huruf ra, padahal dia cedal, pelat istilahnya Ini menunjukkan akan bagaimana sastra bahasanya. Antum saja spontanitas 5 menit ngomong tanpa huruf R misalnya, bisa enggak? Ini sekali lagi ahlul bidah, kelompok-kelompok tersebut luar biasa retorikanya. Makanya jangan kita tertipu dengan retorika yang indah, sebagaimana kata Rasul, inna minal bayani la sihra. Di
di antara retorika yang indah itu ada sihirnya. Harus betul-betul kita timbang kembali dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Hati-hati juga di medsos. Ada postingan-postingan dengan kata-kata yang indah yang menyentuh hati. Seolah-olah apa? Hak. Padahal kalau ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul, sesuatu yang sangat batil. Maka harus betul-betul kita tahu bagaimana membedakan antara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipuji oleh Allah, yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, atau yang mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat dengan yang menyelisihinya, menyimpang darinya. Kemudian kata Syekh, yahsibu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ucapan, ungkapan ahli batil itu seperti fata morgana, dari jauh kelihatan seperti air, kalau didekati tidak ada sama sekali. Itulah sekali lagi yang harus kita waspadai. Bal huwal bid'ah wad dhalalat alladhi yadhunnuhu ba'dun nas huwal ilmu wal fiqh. Kebatilan, kebid'ahan yang dikira oleh sebagian manusia adalah ilmu dan fiqh, wa anna ma siwahu la yatafawwah bi ila zindiqun aw majnun. Ini yang ada di zaman sekarang ini. Semuanya serba diputar balikkan. Yang menyeru kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, bahkan kata Syekh dianggap seperti zindik majnun, orang gila, terlalu keras, tidak berakhlak, Namun yang menyampaikan kebatilan dipuji-puji, dipelihara, dan dinobatkan sebagai tokoh dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi al-waqi' laisa lahu min dafi'. Fakta yang ada semuanya diputar balikkan. Yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah dianggap membawa ajaran baru. Yang membawa ajaran baru dikatakan sebagai pahlawan Islam dan seterusnya. Hada makna kalamil muallif rahimallah. Ini makna secara global dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah, wa ka'annahu yushir ila a'immati ahlil bid'ah al-mudallin alladzina yalmizuna ala sunnah bima hum bari'una minhu. Seolah-olah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah mengisyaratkan kepada tokoh-tokoh ahli bidah yang menyesatkan, yang mereka suka menyinyiri ataupun mencaci maki, membuli ahlu sunnah, menuduh ahli sunnah dengan hal-hal yang ahli sunnah berlepas diri dari mereka. Dikatakan suka mengkafirkan, dikatakan menvonis golongan selain mereka di neraka. Tuduhan-tuduhan apa? Dusta. Liyasuddun nas anil akhdhi minhum, untuk menghalangi manusia dari mengambil ilmu dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza irsul ladina taghaw man qablahum. Inilah warisan orang-orang yang melampaui batas dari orang-orang kafir sebelum mereka, wa kadzdzabur rusulah. Setiap musuh nabi wa rasul selalu demikian, membuli, mencaci maki, menuduh dengan tuduhan dusta para anbiya wa rasul dan para pengikut anbiya wa rasul. Allah berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul kecuali mereka orang-orang kafir itu mengatakan rasul itu tukang sihir atau gila. Naudzubillahi min dzalik. Kalau para nabi saja dituduh seperti itu, apalagi kita. Artinya sekali lagi yang mengikuti jejak para nabi wa rasul pasti sedikit atau banyak, cepat atau lambat akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para anbiya wa rasul dari caci makian, tuduhan-tuduhan dusta dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, fasbir kama sabarul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi mereka juga bersabar.
atawasau bih, apakah mereka saling mewasiatkan dalam masalah caci makian ini? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka kaum yang melampaui batas. Memang ini ujian. Artinya yang menyatakan dirinya beriman, menyatakan dirinya mengikuti sunnah Rasul, tidak semudah yang dibayangkan. Allah katakan, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Dengan ujian itu akan bisa terbedakan mana yang betul-betul istiqamah di atas al-haq dengan yang pelin-pelan, yang mencela-mencela ataupun yang setengah-setengah keimanannya. Namun harus tetap bersabar, tetap memohon kepada Allah al-istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Baik, kalau tidak ada, tasqiyah. Apakah harus ada tasqiyah untuk seorang alim? baik, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau, beliau Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis punya syarah usul sita juga, Pak, insya Allah sangat tebal, mungkin sampai 6 kali 7 kali lipatnya mungkin. Beliau mengatakan ada tafsil, ada perincian. Tazkiyah itu artinya rekomendasi. Apakah kita belajar kepada seorang itu harus direkomendasi dari orang alim lainnya? Maka kata saya yang pertama, kalau orang itu seorang ustaz, seorang dai, seorang alim, dia sudah dikenal akan keilmuannya, akan kelurusan akidah manhajnya, tidak perlu pakai apa? Tazkiyah. Tapi kalau itu majhul, nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba dikenal sebagai apa? Orang yang mengajarkan ilmu, namun nggak diketahui bagaimana keilmuannya, bagaimana akidah manhajnya. Ini yang butuh apa? Tazkiyah. Jadi kalau sudah dikenal sebagai dai sunnah yang di atas akidah salaf ashabul hadis, maka tidak perlu apa rekomendasi dari yang lainnya. Nggak perlu mau ngisi kajian harus apa izin kepada yang lebih tua. Padahal ada yang lebih tua lagi, cuma nggak dipakai. Cuma ada seperti itu. Dan juga tazkiyah, rekomendasi, bukan jaminan orang itu baik terus sampai akhir hayatnya. Sekali rekomendasi dari siapapun. Jangankan dari ulama, dari Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Kisahnya masyhur, Umar bin Khattab dulu pernah merekomendasi Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib pada waktu belum nampak tentunya apa kesesatannya. Karena apa? Umar bin Khattab tidak mungkin dia merekomendasi atau diam dari orang yang sesat. Seperti yang kisah masyhur Sabih bin Isrin, dia bertanya tentang syubhat wa dzariyati dzarwa, kemudian apa? Dipukul dengan pelepah kurma sampai bercucuran darah, kemudian diasingkan di tempat yang jauh dan manusia dilarang mengajak bicara dengannya. Ini sekali lagi Umar bin Khattab dulu pernah merekomendasi Abdurrahman bin Muljam untuk mengajar di masjid, mengajar ngaji istilahnya. Namun apakah rekomendasi Umar bin Khattab itu berlaku selama-lamanya? Tidak. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Muljam dia terakhir membunuh siapa? Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi sekali lagi, rekomendasi ini bukan sesuatu yang segala-galanya. Berapa banyak orang yang direkomendasi padahal apa?
ya ada banyak kesesatannya. Karena seorang alim mungkin menghukumi sesuai dengan dohirnya. Ya mungkin ya ada yang datang dari Indonesia ke Arab Saudi direkomendasi ya sama salah satu orang alim. Seorang alim nggak tahu yang gaib, ya. Dia taunya ada yang masya Allah berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, padahal di Indonesia menyebarkan kesesatannya dan seterusnya. Maka sekali lagi rekomendasi dari seorang alim ini sekali lagi bukan ukuran segala-galanya. Ya, cuma tadi apakah butuh rekomendasi atau tidak? Tadi kalau memang orangnya majhul atau majhul hal, keadaannya tidak diketahui, ya mungkin baru datang dari luar sana, maka perlu untuk apa? Adanya rekomendasi dari yang alim, yang paham akidah dan manhaj yang sebenarnya. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.